datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 146.150. Sial, kamu pesan apa? Sun Xingwen memandang Jia Siwen dengan ekspresi tidak percaya, kenapa harganya bisa menjadi 100.000 yuan. Sun Xingwen benar-benar sulit dipercaya. Melihatnya sendiri, terlihat jelas bahwa menunya lebih dari 5.000 yuan, tetapi sekarang telah berubah menjadi 100.000 yuan. Anda harus tahu bahwa meskipun itu dia, perlu 4 atau 5 bulan untuk tidak makan atau minum jika dia ingin menghasilkan 100.000 yuan. Harga makannya 100.000 yuan, yang sama sekali tidak dapat diterimanya. Jia Siwen melihatnya sekilas dan berkata dengan lemah, menurutku hidangan yang kamu pesan terlalu membosankan, apalagi hidangan khasnya. Camilanmu terlalu dingin, bukan? Makanan itu harganya 100.000 yuan, apakah kamu mengeluarkannya? Sun Xingwen memandang Jia Siwen dengan jijik, saya pikir kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000 yuan. Jia Siwen terlalu malas untuk menjelaskan kepadanya, bersandar di kursi dan berkata dengan ringan, bagaimanapun, pesanan telah dilakukan, dan sekarang sudah terlambat untuk mengatakan ini. Ibu, aku tidak akan membayar uangnya. Sun Xingwen dengan marah, menatap Jia Siwen dan berkata, aku benar-benar menganggap Lao Su bodoh. Lao Su memberitahumu, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun, siapapun yang memesan makanan akan membayarnya. Akan membantumu membayar 1 sen. Setelah berbicara, Sun Xingwen melambaikan tangannya dan berkata, pelayan, saya akan membayar tagihannya dulu. Mendengar kata-kata Sun Xingwen, seorang pelayan bergegas mendekat dan berkata dengan hormat, Tuan, apakah Anda memerlukan sesuatu? Saya ingin membayar. Sun Xingwen mengeluarkan kartu banknya dan menepuknya di atas meja. Pak, tagihannya dibayar setelah makan. Mohon tunggu sebentar, lalu bayar di meja depan setelah makan. Kata pelayan itu dengan hormat. Tidak, aku ingin membayar sekarang. Kenapa? Apakah kamu masih menolak membayar di muka? Sun Xingwen memelototi pelayan itu dan berkata. Pelayan berkata dengan malu-malu, maaf Pak, ini tidak memenuhi peraturan kami, saya akan membantu Anda untuk menanyakannya terlebih dahulu, mohon tunggu sebentar. Setelah berbicara, pelayan itu bergegas pergi. Sun Xingwen memandang Jia Siwen dengan jijik dan berkata, bagaimanapun, saya harus membayar secara terpisah dari Anda. Anda dapat membayar bagian Anda sendiri. Jia Siwen tersenyum dan berkata dengan lemah, tidak masalah, tapi kalau begitu, makanan yang aku pesan adalah milikku, jadi jangan menyentuhnya. Haha, tentu saja. Sun Xingwen mencibir, lagi pula kamu tidak mampu membeli uangnya, apa yang harus aku lakukan jika aku bertemu denganmu nanti? Beberapa saat kemudian, pelayan berjalan dengan mesin pos dan berkata dengan hormat, Pak, saya bertanya kepada manajer, dan dia berkata bahwa Anda dapat membayar di muka. Apakah Anda ingin membayar secara tunai atau dengan kartu kredit? Geser kartunya. Sun Xingwen berkata langsung. Setelah berbicara, Sun Xingwen mengambil kartu bank di atas meja dan menyerahkannya kepada pelayan, saya hanya membayar beberapa item pertama, dan dia akan membayar semua hidangan yang ditambahkan di belakang. Pelayan itu membeku sesaat, tapi mengangguk. Bagaimanapun, pelanggan adalah Tuhan, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan. Pelayan mengambil kartu bank dan menggeseknya, lalu menyerahkan mesin pos kepada Sun Xingwen, yang memasukkan kata sandinya. Setelah kata sandi dimasukkan, pembayaran berhasil. Melihat pesan cepat itu, Sun Xingwen menunjukkan cibiran di wajahnya. Dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus Jia Siwen. Saya siap membayar sekarang. Jia Siwen berkata dengan santai, bagaimanapun, mesin pos ada di sini. Baik Pak, pelayan itu berkata dengan hormat. Ye Siruo bertanya dengan gugup dengan suara rendah, Siwen, apakah kamu benar-benar punya banyak uang? Tidak heran Ye Siruo mengatakan itu. Ye Siruo memahami pendapatan kerja Jia Siwen. Dengan kemampuan finansial Jia Siwen saat ini, biaya makan hampir 100.000 yuan. Ini bukanlah kemewahan yang bisa digambarkan. Ini sudah merupakan anak yang hilang. Jika kamu tidak punya uang,
aku akan mentransfernya kepadamu terlebih dahulu, dan kamu dapat mengembalikannya kepadaku setelah kamu membayarnya. Aku tidak terburu-buru menggunakan uang itu. Yeshiro bertanya dengan suara rendah. Mendengar perkataan Yeshiro, hati Jia Siwen menghangat. Alih-alih menyalahkannya, Yeshiro malah mencoba yang terbaik untuk membantunya melewati kesulitan di depannya. Gadis seperti itu sangat jarang. Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya punya uang." Setelah itu, Jia Siwen mengeluarkan kartu bank tersebut dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan menggeseknya dan menyerahkan mesin pos kepada Jia Siwen. Sun Xingwen memandang Jia Siwen dengan bangga dan berkata, "Hehe, apakah kamu punya banyak uang? Jangan berpikir kamu bisa menggesek kartumu dengan kartu bank. Jika kamu tidak punya uang, aku akan lihat apa yang kamu lakukan. Maka kamu tidak akan mengkhawatirkannya." Jia Siwen berkata dengan enteng. Jia Siwen memasukkan kata sandinya, dan pelayan mengeluarkan tagihan dan menyerahkannya kepada Jia Siwen dengan hormat dan berkata, "Tuan, ini daftar Anda, silakan periksa." Mendengar kata-kata ini, Sun Xingwen di samping tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap pelayan dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. "Apakah Anda yakin kartunya berhasil? Bisakah dia memiliki begitu banyak uang di kartunya?" Pelayan itu berkata dengan malu-malu, "Saya tidak kenal Pak, tapi pembayarannya menunjukkan berhasil." "Bagaimana ini mungkin? Apakah ada yang salah dengan mesinmu?" Sun Xingwen berkata dengan ekspresi jijik, "Bagaimana bisa ada ratusan ribu dolar untuk orang malang seperti itu?" "Sun Xingwen, kamu keterlaluan." Ye Siluo berkata sambil menatap Sun Xingwen dengan ekspresi muram, "Jia Siwen adalah temanku. Apakah dia punya uang atau tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus mengatakan ini, kamu tidak boleh datang kepadaku di masa depan." "Tidak, aku orang miskin yang tidak layak menjadi temanmu." Melihat Yeshiro benar-benar berbicara mewakili Jia Siwen, wajah Sun Xingwen menjadi semakin jelek, tapi dia masih menahan amarah di hatinya dan diam serta berhenti berbicara. Segera, hidangan muncul, dan hidangan yang dipesan oleh Sun Xingwen relatif sederhana, sehingga hidangan disajikan dengan sangat cepat. Melihat potongan makanan laut di atas meja, Sun Xingwen tidak terlalu berpikir untuk makan. Jia Siwen dan Yeshiro duduk diam di posisi mereka, menunggu hidangan baru muncul. Tak butuh waktu lama bagi Jia Siwen untuk memesan hidangan pertama, lobster Australia segar yang sudah membusuk dan ditaruh di piring dan ditaruh di atas meja. Melihat daging lobster yang jernih, air liur Sun Xingwen hampir mengalir keluar. Tapi jika dia melakukan ini, wajahnya akan hilang. Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Siruo, ayo makan bersama." "Oke." Ye Siluo mengangguk, dan keduanya mengambil sumpit untuk memakan daging lobster bersama. Ye Siluo belum pernah makan daging lobster yang empuk dan berkualitas tinggi. Saat daging lobster masuk ke dalam mulutnya, ia langsung terasa dingin dan nikmat dan lembut, dan rasa lobster yang kuat tetap berada di mulutnya dan menyebar menaklukkan setiap aspek dirinya. 1 inci selera. "Daging lobster ini terlalu enak," kata Yeshiro dengan ekspresi kaget di wajahnya. "Hehe, kamu mendapatkan apa yang kamu bayar." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Jika kamu membeli banyak barang yang tidak enak dengan harga mahal, siapa yang mau?" Sun Xingwen di samping menelan ludahnya. Ia ingin mencicipi cita rasa masakan bernilai puluhan ribu ini. Tapi dia tidak punya wajah untuk menerimanya. Lagi pula, dia baru saja menyuruh Jia Siwen secara langsung untuk tidak menyentuh barang-barangnya. Sekarang dia akan mencari orang lain untuk dimakan. Bukankah itu tamparan di wajah? Saat hidangan sudah siap, Jia Siwen dan Yeshiro membersihkan semuanya. "Ini sangat enak." Yeshiro menyentuh perutnya yang gemuk dan berkata, "Tanpa diduga, suatu hari nanti aku akan bisa makan makanan laut. Dan itu adalah makanan laut terbaik." Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Jika kamu suka, kamu bisa datang dan makan sesering mungkin, ayo berkumpul." Yeshiro buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, harganya terlalu mahal. Makannya ratusan ribu, apalagi dia, bahkan kakeknya pun jarang memakannya." "Baiklah, aku akan pergi ke toilet." Jia Siwen berdiri dan berkata, "Siruo, tunggu aku di sini." "Oke." Ye Siluo mengangguk,
duduk di kursi dan menunggu Jia Siwen. Wajah Sun Xingwen muram. Dia awalnya berpikir bahwa Jia Siwen hanyalah orang miskin, dan dia tidak memiliki kemampuan konfrontasi di depan orang kaya dan tampannya sendiri. Tapi sekarang dia menyadari bahwa bajingan malang yang dia pikir ini sebenarnya adalah orang kaya yang tersembunyi. Dia melirik Ye Siruo dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tidak heran Ye Siruo mengabaikan dirinya sendiri. Ternyata ada orang yang lebih kaya seperti Jia Siwen. Namun, Sun Xingwen tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia duduk diam di posisinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah sedang memikirkan sesuatu. Oh, bukankah ini gadis cantik yang kamu temui terakhir kali? Pada saat ini, suara penuh lelucon datang dari jauh. Ye Siruo menoleh ke belakang, dan tiba-tiba wajahnya sedikit berubah. Saya melihat Dong Wei dan beberapa temannya berjalan perlahan menuju sisi ini. Dong Wei duduk di sebelah Ye Siruo dengan senyum menghina, menatap Sun Xingwen dengan santai, dan berkata, "Apa? Pangeranmu tidak ada di sisimu terakhir kali. Itu diubah menjadi pangeran lain. Karena pangeran bukan yang terakhir kali, ini menurutku siapa yang bisa membantumu." Wajah Ye Siruo sedikit berubah, dia tidak menyangka akan bertemu Dong Wei di sini. Kenapa kamu ada di sini?" Inya Ye Siruo menatap Dong Wei dan berkata, "Ini tempat duduk kami, silakan pergi dari sini." Kalau tidak, bagaimana dengan?" Dong Wei mengambil langkah ke depan, dan tubuh seperti menara itu menekan langsung ke arah Ye Siruo, segera menekan Ye Siruo sehingga tidak dapat berbicara. "Hah, gadis kecil, aku peringatkan kamu, jangan berpikir aku lemah, jika bukan karena anak itu terakhir kali, aku khawatir kamu akan menjadi wanita paman dan milikku." Dong Wei menatap Ye Siruo dan berkata, "Karena anak itu kali ini tidak, maka kamu tidak bisa lari." Sambil berkata, Dong Wei melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, duduk saja di meja ini, mereka sudah selesai makan dan siap untuk pergi." Dong Dawei duduk di samping Ye Siruo sambil tersenyum lebar, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, ada apa denganku? Aku akan membuatmu tetap enak dan pedas, bagaimana kalau?" "Sama sekali tidak mungkin." Ye Siruo berkata dengan tegas, "Aku tidak akan pernah bersama seorang gangster." "Hah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mempromosikannya." Dong Wei berkata sambil mendengus dingin, "Kalau begitu, biarlah seperti ini. Kamu bisa makan makanan ini bersama kami hari ini, dan minum anggur bersama saudara-saudara. Aku tidak ingin pergi dari sini hari ini." Sun Xingwen di samping sangat gembira saat mendengar kata-kata ini, dia tahu kesempatannya ada di sini. Selama kamu bisa tampil sedikit di depan Ye Siruo dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, maka kamu pasti akan disukai oleh Ye Siruo, dan akan lebih mudah untuk mengejar Ye Siruo saat itu. Memikirkan hal ini, Sun Xingwen segera berkata, "Apa yang kalian lakukan? Keluar dari sini. Ini tempat kami. Jika kalian masih berani berpikir, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Kata-kata Sun Xingwen langsung menarik perhatian Dong Wei dan yang lainnya. Dong Wei menoleh dan menatap Sun Xingwen sambil mencibir, dan berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu terbang hanya untuk menelepon?" Sun Xingwen membeku sejenak, dan berkata, "Cepatlah." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Dong Wei langsung mendorongnya. Bagaimana tubuh kecil Sun Xingwen dibandingkan dengan atlet seperti Dong Wei? Dorongan itu langsung menghancurkan pantat Sun Xingwen, dan rasa sakitnya membuatnya tersenyum. "Ibu, ada apa denganmu saat aku berbicara? Aku ingin membuat keributan di sini untuk menarik perhatian Lao Su, jadi aku harus membiarkan Lao Su mengalahkanmu." Dong Wei memandang Sun Xingwen dengan wajah menghina dan berkata, "Jangan ganggu Lao Su. Jika tidak, tunggu sebentar dan pukul kamu dengan keras." Sun Xingwen ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Dia memperhatikan Dong Wei dan anak buahnya dengan cermat. Salah satu adik laki-laki Dong Wei mencibir pada Sun Xingwen dan mengayunkan tinjunya. Sun Xingwen segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ketika Dong Wei melihat kecanggungan Sun Xingwen, rasa bangga di wajahnya menjadi semakin kuat. "Hehe, cewek, lihat anakmu yang menang, aku bahkan tidak berani terkesiap di depanku, kenapa? Apakah kamu masih mau mengikutinya? Dia tidak bisa."
Ye Siruo duduk dengan tenang, mengabaikan Dong Wei sama sekali, seolah dia tidak mendengar kata-kata Dong Wei. Huff, ini benar-benar roti panggang dan bukan makan atau minum anggur yang enak. Dong Wei berkata dengan tidak sabar, biarkan gadis kecil ini memakannya. Bagus bos, adik laki-laki di samping menunjukkan senyuman sensual. Dia segera mengeluarkan sekantong pil kecil dari sakunya dan berjalan ke sisi Ye Siruo, dan mengeluarkan pil kecil untuk memberi makan Ye Siruo. Tapi saat tangannya hendak menyentuh Ye Siruo, sebuah telapak tangan putih diam-diam mencubit pergelangan tangan adik kecil itu. Aduh! Adik laki-laki itu tiba-tiba menjerit kesakitan, dan pil kecil di tangannya juga langsung jatuh dan jatuh ke tanah. Siapa? Ekspresi Dong Wei berubah dan dia segera melihat ke depan. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi seru saat melihat kemunculan orang yang datang. Dong Wei, kalian benar-benar masih hidup. Jia Siwen melepaskan tangan adik laki-laki itu dan berkata, apa? Melihat aku tidak ada di sini, aku ingin menindas temanku. Apakah kamu benar-benar menindasku? Bukankah itu yang terakhir kali? Apakah pelajarannya tidak cukup? Dong Wei tiba-tiba dikejutkan oleh keringat dingin oleh kata-kata Jia Siwen. Dia menangis diam-diam di dalam hatinya, bukankah Jia Siwen jelas tidak ada di sana? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Setelah kejadian terakhir, dia sudah lama ditakuti oleh Jia Siwen, dan sekarang melihat Jia Siwen seperti tikus bertemu kucing, dan dia merasa frustasi. Kenapa kamu ada di sini? Dong Wei memandang Jia Siwen dengan ekspresi kaget dan berkata, ikutlah dengan temanku untuk makan malam, kenapa? Mengizinkanmu berada di sini. Jia Siwen menyipitkan matanya bersinar dengan cahaya dingin, jika kamu masih ingin berlatih, aku tidak keberatan tinggal bersamamu. Ibu, nak, jangan terlalu banyak menipu. Apa menurutmu banyak dari kami yang tidak bisa mengalahkanmu? Dong Wei terpaksa berteriak sambil menatap Jia Siwen. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang. Jia Siwen meletakkan tangannya di dada dan berkata dengan ringan, hanya orang yang tidak mampu yang memiliki banyak omong kosong. Brengsek, aku akan membunuhmu hari ini. Dong Wei mengertakkan gigi karena marah. Karena itu, Dong Wei bergegas menuju Jia Siwen dengan cepat, tiba-tiba meninju, dan langsung menuju ke pintu Jia Siwen. Tinju Dong Wei jauh lebih besar dari orang biasa, dan dia terlihat agresif, tetapi Jia Siwen memiliki ekspresi tenang tanpa gerakan apapun. Ketika Sun Xingwen melihat bahwa Jia Siwen tidak menghindarinya, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa jijik, ternyata orang ini tidak terlihat takut sama sekali, tapi nyatanya dia ketakutan dengan bodohnya. Sungguh hal yang tidak berguna. Saya pikir Anda dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak. Namun, saat tinju Dong Wei hendak mengenai Jia Siwen langsung mengangkat telapak tangannya dan mengepal ke arah tinju Dong Wei. Ledakan. Dengan suara teredam, tinju Dong Wei terbungkus erat di telapak tangan Jia Siwen. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melangkah lebih jauh atau menarik tangannya. Nak, lepaskan aku. Dong Dawei berteriak kaget. Hehe, jangan khawatir. Jia Siwen tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar menganggapku menyebalkan. Ketika suara itu jatuh, saya melihat telapak tangan Jia Siwen tiba-tiba mengepal, dan kekuatan mengerikan meledak, langsung bekerja pada tulang telapak tangan Dong Wei. Ah! Dong Wei menjerit seperti babi, dan tulang telapak tangannya berbunyi, retak, dan tulangnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tepat ketika Dong Wei merasa hampir tidak mampu menahannya, Jia Siwen tiba-tiba melepaskan tangannya, menendang dada Dong Wei, menendangnya keluar secara tiba-tiba, dan berbaring di tanah. Untung saja tidak ada orang di meja sekitar, sehingga tidak menimbulkan sensasi. Hanya saja adik-adik Dong Wei merasa wajah mereka kusam, dan bos mereka dipukuli seperti ini, tapi mereka tidak bisa membantu. Ini terlalu berlebihan. Malu. Sun Xingwen juga tercengang, bukankah Jia Siwen baru saja ketakutan? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat hingga bisa menendang lawan dengan satu tendangan? Oke, aku juga tidak ingin menghapusmu, itu tidak baik bagiku, karena kamu menginginkan meja ini, tinggalkan meja ini untukmu, ayo pergi. Jia Siwen melambai dan berkata. Setelah berbicara, Jia Siwen berjalan lurus ke depan,
sementara Ye Shiro dan Sun Xingwen segera mengikuti dan meninggalkan Oriental Seafood City bersama-sama. Ketiga orang itu berjalan bersama, dan suasananya sedikit membosankan. Sun Xingwen memimpin dalam memecahkan kebuntuan dan berkata, "Saya akan mengirim Anda kembali dulu." Penampilan Jia Siwen barusan meyakinkan Sun Xingwen sepenuhnya. Kekuatan mengerikan ini benar-benar menjatuhkan orang kuat itu dengan satu tendangan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." "Tidak masalah, tidak masalah." Sun Xingwen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Orang sekuat itu pasti lebih dari 200 kati, dan dia tidak bisa menahanmu." "Hehe, dia terlalu lemah." Jia Siwen tersenyum dan berkata dengan santai. Sambil tersenyum, Sun Xingwen mengantar Jia Siwen ke sekolah. Setelah apa yang terjadi barusan, Sun Xingwen tidak lagi memusuhi Jia Siwen, karena dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Jia Siwen. Setelah berpamitan, Jia Siwen langsung berjalan menuju asrama guru. Saat ini, ponsel Jia Siwen tiba-tiba berdering. "Siapa?" Jia Siwen sedikit mengernyit. Siapa lagi yang akan meneleponnya saat ini? Jia Siwen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Sumber nomornya adalah Nancheng. Awalnya dia tidak ingin menjawab, tapi setelah memikirkannya beberapa saat, dia memutuskan untuk menekan tombol jawab. "Hei, siapa itu?" kata Jia Siwen diserang ringan. "Haha, Jia Siwen, ini Wang Yuande." Tawa dingin terdengar dari ujung telepon yang lain. "Oh, ada apa?" Jia Siwen menanggapi dengan acuh tak acuh. "Hehe, tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu satu hal, muridmu tersesat, tapi kebetulan aku bertemu dengannya, jadi aku membawanya kepadaku, dan jika kamu punya waktu, datang dan bawa dia kembali." "Benar," Wang Yuande berkata sambil tersenyum. "Siapa ini?" Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dia tidak akan percaya Wang Yuande akan begitu baik dan mengambil inisiatif untuk membawa murid-muridnya kembali. Sebuah firasat buruk muncul di hati Jia Siwen. Ia merasa ada yang tidak beres, namun saat ini Wang Yuande belum mengatakannya dengan jelas, sehingga tidak mudah baginya untuk menarik kesimpulan secara langsung. "Saudara Siwen, tolong." Pada saat ini, teriakan minta tolong Qiao Linlin datang dari ujung telepon yang lain. Wajah Jia Siwen berubah dan dia bergumam, "Linlin. Kenapa Linlin bersamamu? Apa yang kamu lakukan padanya?" "Hehe, Jia Siwen, jangan khawatir, aku hanya mengundangnya ke tempatku sebagai tamu. Aku ingin mengundangmu menjadi tamu. Siapa tahu aku belum melihatmu sama sekali, jadi aku hanya bisa mengundangmu." Teman sekelas kecil. Duduk dan bicara sebentar. Suara menjengkelkan Wang Yuande terdengar lagi. Jia Siwen berkata dengan wajah muram, "Apa yang kamu inginkan?" "Uang." Berbicara tentang uang itu vulgar sekali. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu bisa segera datang ke gedung terbengkalai di sisi timur Nancheng. Aku akan menunggumu di sana. Aku akan menunggumu paling lama 3 jam. Jika kamu belum meminumnya setelah 3 jam. Jika kamu datang, maka aku hanya bisa mengatakan sepatah kata pun yang memalukan kepadamu." Wang Yuande berkata sambil mencibir. Setelah berbicara, Wang Yuande langsung menutup telepon, meninggalkan nada buta. Jia Siwen perlahan-lahan meletakkan teleponnya, dia sekarang mengerti bahwa pihak lain sedang mencoba membawa ular itu keluar dari lubang. Dengan bantuan kepeduliannya terhadap Qiao Linlin langsung diculik. Sekarang dia tidak bisa memanggil polisi sama sekali. Lagi pula, Biro Keamanan tidak bisa membuka kasus untuk diselidiki hanya dengan mengandalkan telepon yang bukan penculikan. "Sepertinya aku hanya bisa melakukan perjalanan sendirian." Jia Siwen bergumam, "Wang Yuande, kali ini aku tidak akan melepaskanmu." Setelah berbicara, Jia Siwen menoleh dan berlari cepat menuju taksi yang diparkir di depan pintu. Setelah memberitahu pengemudi tujuannya, pengemudi segera membawa Jia Siwen menuju gedung yang ditinggalkan. Tak lama kemudian, taksi melaju ke bawah di gedung yang ditinggalkan. Bangunan terbengkalai ini awalnya dimaksudkan untuk diubah menjadi bangunan komersial yang makmur. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan pengembangnya bangkrut dan kabur.
Rencana pembangunan gedung terbengkalai ini juga dibatalkan. Dan bangunan terbengkalai ini telah menjadi bangunan andalan di distrik CD Selatan. Bangunan terbengkalai ini benar-benar gelap di malam hari, tampak mengerikan dan menakutkan, ditambah lagi beberapa orang terbunuh di sini, jadi secara umum, tidak ada yang akan datang ke bangunan terbengkalai ini pada malam hari. Melihat bangunan terbengkalai dengan puluhan lantai ini, Jia Siwen menyipitkan matanya, dan ketika dia hendak naik, pengemudi di belakang berteriak, "Hei, kamu belum membayarnya. Saya ingin naik tumpangan gratis." Jia Siwen buru-buru membayar mobilnya sambil tersenyum, dan sopir taksi itu pergi dengan makian. Melihat bangunan suram di depannya, Jia Siwen mengertakkan gigi dan langsung berjalan ke atas. Bagian dalam bangunan itu gelap gulita, dan hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang, namun Jia Siwen memiliki mata yang tajam. Bahkan dalam kegelapan, dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Seluruh bangunan masih dalam keadaan kasar, dan segala jenis sampah menumpuk di dalam bangunan hingga hampir berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Tepat ketika Jia Siwen tidak tahu harus pergi ke lantai mana, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Hei, siapa?" "Hehe, Jia Siwen, kamu benar-benar datang, enggan banget melahirkan muridmu sendiri." Wang Yuande mencibir. "Berhenti bicara omong kosong, aku di sini, di bawah, kamu di mana?" Jia Siwen berkata dengan dingin. "Haha, aku di lantai 5. Ayo ke lantai 5, aku di sini menunggumu." Wang Yuande menutup telepon setelah berbicara, tidak memberi kesempatan pada Jia Siwen untuk berbicara sama sekali. Jia Siwen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Benar saja, saat melihat ke bawah celah tangga, ada cahaya pucat di atas. Dia menaiki tangga dengan satu kaki, dan dengan tendangan kuat di telapak kakinya, tubuhnya terangkat ke udara dan langsung berlari ke atas. Hanya dalam beberapa napas, Jia Siwen sudah bergegas ke lantai 4. Melihat ke sudut menuju lantai 5, Jia Siwen berhenti dan dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang yang menyergap, dia berjalan dan segera berdiri di lantai 5. Lampu pijar dipasang di lantai 5. Cahaya pucat menerangi sebagian besar lantai, dan lingkungan sekitar akhirnya bisa terlihat dengan jelas. Baru saja berdiri di lantai 5, Jia Siwen melihat Qiao Linlin yang diikat. Qiao Linlin berlutut di tanah sambil menangis, matanya bengkak karena menangis. "Linlin!" teriak Jia Siwen. Begitu Qiao Linlin yang putus asa mendengar suara Jia Siwen, dia langsung melebarkan matanya dan menatap Jia Siwen, matanya tiba-tiba dipenuhi harapan lagi. "Saudara Siwen, bantu aku!" Qiao Linlin menangis dan dia hampir tidak bisa berkata-kata. Jia Siwen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkanmu." "Hehe, Jia Siwen, kamu benar-benar di sini, kamu sangat berani." Sebuah suara penuh penghinaan datang dari samping, lalu Wang Yuande berjalan mendekat dan berdiri di samping Qiao Linlin. Melihat Wang Yuande, hati Jia Siwen meledak dalam amarah, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu binatang buas. Cari saja aku jika kamu punya dendam, kenapa repot-repot mencari gadis kecil yang baru masuk SMA? Haha, jika dia tidak ada di sini, maukah kamu datang?" Menghadapi omelan Jia Siwen, Wang Yuande tetap terlihat seperti pria baik, tapi Jia Siwen tahu. Di bawah penampilan Wang Yuande sebagai tuan tampan, ada hati seperti binatang yang tersembunyi. "Sekarang aku di sini, bisakah kamu melepaskannya?" Jia Siwen berkata dengan dingin. "Tentu saja tidak ada masalah." Wang Yuande berkata sambil tersenyum, "Tapi aku harus menunggu sampai aku membunuhmu." Setelah berbicara, Wang Yuande melambaikan tangannya dan tiba-tiba sekelompok orang bergegas keluar dari ruangan gelap di belakang. Sekelompok orang memegang pisau lipat tajam di tangan mereka, menyinari perak di bawah sinar lampu pijar. Bahkan ada pergerakan di bawah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang keluar dari kamar di lantai 4 yang awalnya sepi. Mereka dengan cepat memblokir tangga di lantai 4. Jika Anda ingin menuruni tangga, Anda pasti akan menemuinya. Melihat begitu banyak orang, Qiao Linlin memucat karena ketakutan, dan matanya penuh ketakutan. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu cukup siap." "Haha, untuk menghadapimu,
jika kamu tidak mempersiapkan lebih banyak lagi, bagaimana kamu bisa menghadapimu? Wang Yuande mencibir, kali ini aku sudah siap sepenuhnya, dan aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Apakah menurutmu orang-orang di bawah tanganmu ini akan menjadi lawanku? Jia Siwen berkata dengan enteng. Bahkan jika kamu adalah tembok besi berkepala tembaga, aku tidak percaya kamu bisa keluar hidup-hidup dengan begitu banyak pisau. Wang Yuande mencibir. Ayo pergi bersama. Jia Siwen berkata dengan ringan, karena kamu memiliki kepercayaan diri, maka aku akan menghapus semua kepercayaan dirimu. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Wang Yuande berkata dengan dingin. Wang Yuande melambaikan tangannya dan dengan tegas berteriak, berikan padaku, biarkan anak ini memiliki ingatan yang panjang. Ya, anak-anak itu bergegas menuju Jia Siwen, dan pisau lipat di tangan mereka menebas langsung ke dada Jia Siwen. Meski pisau lipat ini tidak setajam parang, namun lukanya tetap mudah patah jika disayat pada tubuh seseorang. Hati-hati, kakak Siwen. Wajah Qiao Linlin pucat karena ketakutan, dan dia berteriak. Mata Jia Siwen sedikit menyipit, dan dia melihat sosoknya berkedip, berubah menjadi bayangan dan membanting langsung ke arah orang di depan. Mencari kematian. Pria itu mendengus dingin, dan pisau lipat di tangannya langsung menusuk dada Jia Siwen. Namun, Jia Siwen tidak bermaksud menghindar sama sekali, membiarkan pisau lipat itu menembus dadanya. Qiao Linlin berteriak ketakutan, menutup matanya dan tidak berani melihat. Ding! Hanya terdengar suara nyaring, pisau lipat itu tiba-tiba patah. Bilah lipat yang patah ditembakkan, langsung dimasukkan ke paha orang lain, dan darah menyembur keluar, menodai tanah menjadi merah. Pria yang pahanya tertusuk pisau itu menjerit dan langsung jatuh ke tanah sambil memegangi kakinya dan berguling terus-menerus. Pria itu dalam keadaan linglung memegang pisau lipat yang hanya tersisa pegangannya. Dia tidak bisa membayangkan pisau lipat itu menusuk dada Jia Siwen dan tiba-tiba patah. Jia Siwen tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk sadar kembali. Dia melangkah keluar, mengepalkan kelima jarinya, dan menghantamkan tinjunya langsung ke dada adik laki-laki itu. Ledakan. Mendengar suara teredam, adik laki-laki itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah sambil muntah darah. Ketika dia mendengar gerakan itu, Qiao Linlin menoleh dengan tenang, melihat pemandangan tadi, matanya penuh dengan keterkejutan. Ini kakak Siwen. Qiao Linlin bergumam dengan aneh. Melihat rekannya terluka, orang-orang lainnya bergegas menuju Jia Siwen, satu persatu, garang, dan pisau lipat di tangannya menutupi tubuh Jia Siwen seperti tetesan air hujan. Saat Jia Siwen melihat ini, matanya menjadi serius. Satu-satunya tempat di mana dia marah dengan aura adalah anggota badan dan tubuhnya. Bagian otaknya belum diperkuat oleh aura. Sekali dia terluka di otak, itu masih akan mengancam nyawanya. Saya melihat jari-jari kakinya dengan ringan, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan untuk melewati kerumunan. Kecepatan dan fleksibilitasnya jauh lebih baik daripada adik-adiknya, dan ini adalah satu-satunya senjata ajaib untuk menang. Meski musuhnya banyak, kualitasnya sangat buruk. Jia Siwen menjatuhkan 4 atau 5 orang hanya dalam satu upaya tatap muka. Pisau lipat di tangan mereka juga diambil oleh Jia Siwen dan dipegang di tangannya. Melihat selusin adik laki-laki yang masih di depannya, Jia Siwen menyipitkan matanya dan bergumam, Wang Yuande, karena kamu harus membiarkan bawahanmu datang dan mati, maka aku akan memuaskanmu. Saat suara itu jatuh, Jia Siwen membanting pisau lipat di tangannya. Dengan kekuatan pergelangan tangannya yang kuat, pisau lipat itu tiba-tiba menjadi senjata yang mematikan, dan dia mendatangi seorang adik laki-laki dalam sekejap mata. Mata adik laki-laki itu penuh dengan ketakutan, dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk memblokir pisau lipat tersebut, namun dengan suara, cewek, pisau lipat tersebut dengan mudah menyayat pergelangan tangan adik laki-laki tersebut, dan langsung memotong pergelangan tangan adik laki-laki tersebut. Potong semua ototnya. Apa? Adik laki-laki itu berteriak seperti babi, dan langsung berlutut di tanah sambil berkata, celepuk. Dia hanya bisa mengangkat tangannya sekarang, tapi tangannya tergantung lembut di kedua sisi, mencoba yang terbaik. Anda tidak dapat bergerak setengah menit bahkan dengan ki.
Yang lain merasa ketakutan, dan tangan adik laki-laki itu mungkin telah hilang. Bahkan jika dia sembuh, dia akan cacat seumur hidupnya. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penyandang disabilitas. Ekspresi Wang Yuande berubah. Dia memandang anak buahnya dan berteriak dengan tajam, tidak ada yang diizinkan mundur. Siapapun yang mundur akan menjadi musuh geng serigala liar kita mulai sekarang. Kata-kata Wang Yuande mengejutkan para bawahan yang awalnya ingin mundur. Mereka saling memandang dan tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mundur. Jika tidak, Wang Yuande tidak hanya akan membiarkan mereka pergi, apalagi keluarga mereka. Jika ada yang membunuhnya, saya akan segera menghadiahinya 200.000 yuan. Promosikan langsung ke posisi tingkat tinggi. Melihat Wang Yuande untuk sementara menstabilkan semangat militernya, dia segera menghadiahinya. Begitu mereka mendengar hadiah yang diberikan oleh Wang Yuande, semua orang tiba-tiba mendidih. 200.000 yuan, Anda tidak dapat menyimpannya selama 10 tahun. Hidupnya adalah milikku. Jangan ambil siapapun dariku. Itu milik Lao Su, dan uang ini juga milik Lao Su. Jika ada yang berani merebut Lao Su akan membunuhnya terlebih dahulu. Bunuh. Bunuh seseorang demi uang. Orang-orang itu meraung di mulut mereka dan dengan cepat bergegas menuju Jia Siwen. Mata Jia Siwen sedikit menyipit. Meskipun ada banyak dari orang-orang ini, Jia Siwen tidak takut, dia melihat jari kakinya menunjuk dan dengan cepat bergegas menuju kerumunan. Saat ini, tubuh Jia Siwen telah menjadi senjata terbaik. Anda dapat dengan mudah menjatuhkan seseorang dengan satu pukulan dan satu tendangan. Orang-orang itu seperti karung pasir manusia, dan Anda tidak bisa menyentuh Jia Siwen sama sekali. Melihat orang-orang yang terus-menerus dipukuli, wajah Wang Yuande pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia telah membuat persiapan yang sempurna, dan dia masih tidak bisa menghentikan Jia Siwen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua orang diusir oleh Jia Siwen, dan mereka jatuh ke tanah, muntah darah dan mendesah, jelas mereka tidak bisa menahannya lagi. Di sisi lain, ekspresi Jia Siwen tetap tidak berubah, bahkan tidak ada sedikit pun nafas yang terengah-engah, jelas masih penuh energi. Apakah ada orang? Jika tidak, giliranmu. Jia Siwen menoleh untuk melihat Wang Yuande dan berkata dengan ringan, kali ini menurutku Tan Song tidak dapat membantumu. Jia Siwen memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Dia langsung menghapus kaki Tan Song terakhir kali. Akibatnya, Tan Song membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun untuk pulih, dan tidak mungkin mencapai level sebelumnya setelah pemulihan. Wang Yuande mencibir dan berkata dengan nada menghina, hehe, jika tidak ada kartu truf, apakah aku akan berurusan denganmu dengan mudah? Setelah berbicara, Wang Yuande bertepuk tangan, dan tepuk tangan meriah bergema di lantai ini. Detik berikutnya, sosok tinggi perlahan keluar dari kegelapan di samping dan berdiri di hadapan Jia Siwen. Pandangan Jia Siwen tertuju pada sosok tinggi itu, dan dia merasakan nafas yang keluar dari pria ini melebihi nafas Tan Song. Dan auranya bahkan lebih mengerikan lagi. Hanya berdiri seperti ini, aura lawan seperti gunung yang menekan langsung ke arah Jia Siwen. Sebelum dia melakukannya, lawan ingin menekan Jia Siwen dengan auranya, dan dia pasti akan bertarung. Juga akan lebih unggul. Namun, momentum Jia Siwen tidak lebih lemah dari lawannya, belum lagi kekuatan mentalnya telah meningkat pesat setelah menyerap monster di Laut Chaos. Mengandalkan kekuatan roh dan aura yang terpancar dari tubuhnya, Jia Siwen tiba-tiba memblokir aura lawan agar tidak ditekan. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Guan Yan, Master Wang Yuande yang diundang dari Tan Sek. Yah, tidak apa-apa, itu bisa menahan tekananku. Guan Yan melirik ke arah Jia Siwen dan berkata dengan ringan, pantas saja kakak muda Tan Song dikalahkan di tanganmu. Sepertinya dia tidak kalah secara tidak adil. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apakah kamu kakak laki-lakinya? Ya, Guan Yan mengangguk sedikit dan berkata, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang aku, kamu hanya perlu tahu bahwa hari ini kamu akan dihapuskan olehku dan dibawa kembali ke pintu untuk dihukum. Maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Jia Siwen berkata dengan dingin. Guan Yan berkata dengan ekspresi muram, ambillah. Saat suara itu jatuh, dia melihat kakinya terbanting,
Tubuhnya meluncur keluar seperti bola meriam dan langsung berlari menuju Jia Siwen. Dibandingkan dengan adik-adik yang hanya bisa menggunakan parang dengan sedikit usaha, ketika Guan Yan bergegas mendekat, tubuhnya meledak, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menekan Jia Siwen. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.